Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Materi Dasar Ajaran Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardani Moreska Putuwijaya dengan NPM 202100117 dan membawa dua rekan saya yaitu Cindy Sulistiani dengan NPM 202100025 dan Devita Apriani dengan NPM 202100032. Masuk pada materi pertama yaitu pengertian agama Islam. Kata agama berasal dari bahasa Sanskrit. Satu pendapat mengatakan bahwa agama berasal dari kata a yang berarti tidak dan gam berarti pergi dan kacau. Jadi, agama tidak pergi, tidak kacau, tetap di tempat, diwarisi turun-menurun, karena agama memang mempunyai sifat demikian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa gam berarti tuntunan karena agama memang memberi tuntunan. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Fama yakfuru bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa samma'akumul muslimina min qablu wa fi ha'adza liyakun unna rasulu syaidan alaikum wa takunu syuhada'a na'asifa akhimus sholata wa a'autus zakata wa tasihum billahu wa ulaikum fanimmal maula wa nimman nasir, yang berarti, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitulah pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Sedangkan dari kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh atau qada'a wa istamaslama, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan atau salama, mengikuti atau atba'a, menunaikan, menyampaikan atau ada, masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian.
Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim qul la aslamtu lirabbil alamin. Yang berarti, ingatlah ketika Allah berfirman kepadanya atau Ibrahim, berserahlah diri. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dapat disimpulkan bahwa agama Islam yaitu tuntunan yang wajib patuh untuk menuju kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Tidak lain patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Cindy Sulistiani, NPM 20210025 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tujuan dari ajaran agama Islam. Yang pertama, memberikan kehidupan damai dan sejahtera. Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil agar bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan berpegangan teguh pada ajaran ini, semua manusia pasti akan hidup damai dan sejahtera, karena Islam mengajarkan norma-norma hidup dan berperilaku kehidupan yang baik dan jauh dari penderitaan. Materi yang ketiga yaitu fungsi dari ajaran agama Islam. Yang pertama, tuntunan umat manusia. Agama Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak dan al-karim, perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Al-akhlak, al-karim harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekeliling kita. Yang kedua yaitu jalan menggapai keselamatan. Agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai keselamatan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik yang perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Yang ketiga adalah mengandung ajaran seimbang dan lurus. Agama Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau al-din dan al-qayyim. Islam menyampaikan antara urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dalam kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Hajj 77. Yang keempat atau yang terakhir adalah pemersatu umat. Agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda itu. Pemersatu umat yang beragama ini telah dipraktikkan Nabi setelah memasuki kota Madinah tahun 622 Hijriah dengan membuat piagam Madinah yang mempersatu umat Islam secara internal dan antara umat Islam dan umat-umat lain yang ada di sana, khususnya Yahudi dan Nasrani. Atas dasar hal tersebut, apabila ada pandangan, sikap, dan perilaku seseorang yang cenderung memecah belah umat, bahkan menimbulkan konflik horizontal, kita harus bersikap waspada, tidak perlu kita ikut karena agama tidak mengajarkan hal itu. Saya Devita Apiani dengan NPM 20210032 akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu ruang lingkup ajaran agama Islam. Ruang lingkup ajaran agama Islam dibagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, akhlak. Yang pertama, akidah. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas. Suatu bentuk keterkaitan atau keterikatan antara seseorang hamba dengan Tuhannya, sehingga kondisi ini selalu mempengaruhi hamba dalam seluruh
perilaku, aktivitas dari pekerjaan yang ia lakukan. Istilah akidah identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah sistem hukum yang didasarkan Al-Quran, As-Sunnah atau Ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual seperti yang termasuk dalam rukun Islam, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji bagi yang mampu, tetapi juga meliputi seluruh aktivitas perkataan maupun perbuatan yang dilandaskan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari al-khuluq yang berarti kekuatan jiwa perangi yang dapat diperoleh melalui pengesahan mata batin. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Kesimpulannya, akhlak adalah sifat, karakter, dan perilaku manusia yang sudah dibiasakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.